Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak untuk semester 3 kelas pagi maupun kelas sore. Baik, untuk video yang kedua ini nanti Ibu akan menjelaskan berkaitan dengan masih dengan pengantar rekayasa perangkat lunak. Saya jelaskan lagi, saya harap nanti kalian akan lebih mudah memahaminya. Sebelumnya saya himbau kepada seluruh mahasiswa untuk selalu jaga kondisi, kemudian selalu taat dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Baik, untuk pertemuan ini saya akan membahas tentang pengantar rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk materi kuliah rekayasa perangkat lunak sendiri sudah pernah dibahas di awal di kontrak perkuliahan, bahwa nanti ada materinya, ada pengantar RPL, konsep dasar LPL, tanggung jawab profesional dan etika, siklus hidup perangkat lunak, permodelan sistem, teknik pengujian sistem, manajemen proyek software, dan ada studi kasus. Tujuannya, saya ulang lagi bahwa untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini tujuannya adalah kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan rekayasa perangkat lunak dan arti pentingnya, kemudian menjabarkan dan memberikan pemahaman awal tentang RPL, kemudian dapat memperkenalkan juga masalah etika dan profesional, dan untuk menjelaskan mengapa mereka menjadi perhatian insinyur perangkat lunak. Jadi ternyata di perangkat lunak ini sangat banyak yang perlu diperhatikan, perlu dibuat perencanaannya secara detail ya. Karena apa yang nanti dibuat itu bukan suatu proyek yang mudah ya, tapi berupa perangkat lunak atau software yang nanti akan digunakan, yang kemudian tingkat kesulitannya juga kompleks ya. Oke, pengenalan RPL. Jadi nanti itu kita bahas apakah si perangkat lunak itu, apa peran perangkat lunak, bagaimana perkembangan perangkat lunak, kemudian apakah permasalahan perangkat lunak, kemudian jenis aplikasi perangkat lunak, perbedaannya antara perangkat lunak software dengan rekayasa perangkat lunak software engineering atau dengan rekayasa sistem. Nah, terus apa itu isu dan tanggung jawab profesional perekayasa perangkat lunak yang membuat ya. Ada beberapa yang sudah saya pernah bahas di video tutorial video pembelajaran yang pertama ya. Nah, ini saya ulang lagi supaya kalian lebih jelas. Nah, jadi perangkat lunak atau software ya. Jadi sekelompok item atau objek yang membentuk konfigurasi di mana di dalamnya itu ada program, ada data, ada dokumen. Ya. Itu namanya perangkat lunak atau software. Jadi dia itu satu, tapi dia di dalamnya itu terdiri dari ada program, ada data, ada dokumen. Programnya itu apa? Programnya sekumpulan instruksi yang ketika dieksekusi akan memberi fungsi dan hasil yang diinginkan. Nah, kalian kan sudah pernah membuat program. Jadi saat kalian menyusun suatu program, di mana di situ kan ada instruksi-instruksi yang kalian tuliskan atau kalian ketikkan, di mana nanti dari instruksi itu nanti komputer itu akan menjalankan dan memberikan hasil action dan output sesuai yang kalian inginkan. Nah, kemudian data, sekumpulan data yang memungkinkan program memanipulasi informasi. Nah, jadi nanti program yang kalian buat ini bukan program seperti
mata kuliah algoritma pemrograman 1 atau algoritma pemrograman 2 ya, karena di situ belum membahas atau praktek tentang kita menyimpan data ya. Jadi hanya program dijalankan, diinputkan datanya, eksekusi, tampil, selesai, jadi tidak disimpan ya. Kemudian di software ada dokumen sekumpulan dokumen yang menggambarkan operasi atau penggunaan program. Nah ini nanti bisa mungkin berkaitan dengan panduannya, kemudian atau tutorialnya, atau juga nanti bisa ya dokumen sebagai panduan sistemnya ya. Oke. Itu adalah software. Jadi software itu dia sekelompok item atau objek yang membentuk konfigurasi, kemudian nanti di dalamnya itu ada software, data, dan dokumen. Nah, peranan perangkat lunak ya. Di peranan perangkat lunak itu, perangkat lunak adalah sebagai produk ya. Perangkat lunak sebagai produk. Perangkat lunak sebagai produk itu peranannya seperti apa? Menyajikan potensi komputasi, menghasilkan atau mengelola, memperoleh, memodifikasi, menampilkan atau mengirimkan informasi. Ya, jadi perangkat lunak adalah sebuah produk. Nah, itu nanti aplikasi ya, software atau aplikasi atau perangkat lunak yang kalian buat nanti itu dia menyajikan bisa berupa ada hitung-hitungan komputasi. Kemudian dia juga nanti mengelola dan memodifikasi, mendapat atau inputan data, kemudian mengolahnya menjadi informasi. Nah, kemudian kalau perangkat lunak adalah alat untuk menyajikan sebuah produk. Nah, perannya apa? Ya, pertama, mendukung atau menyediakan langsung fungsi sistem. 2, mengendalikan program lain, mempengaruhi komunikasi, kemudian membangun PL lain. Nah, jadi kalau yang mendukung atau menyediakan langsung fungsi sistem ya, kemudian dia berperan juga mengendalikan program lain. Ada seperti apa? Operating system atau SO, sistem operasi. Contohnya Windows, Linux ya. Kemudian mempengaruhi komunikasi. Nah, jadi perangkat lunak itu nanti juga bisa berperan untuk membangun suatu komunikasi, misalnya lewat network ya, jaringan, nanti entah itu LAN atau mungkin misalnya jaringan internet ya. Kemudian membangun PL lain. Jadi ada juga dia peranannya itu bisa membuat perangkat lunak yang lain. Nah, itu peranan perangkat lunak, dia sebagai alat untuk menyajikan sebuah produk ya. Kemudian perkembangan perangkat lunak ya, ini sudah ada gambarnya di sini, ada mulai tahun 1950. Jadi tahun-tahun awal itu ada apa yang terjadi, ada batch orientation, limited distribution, kemudian era kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di situ sudah ada tahunnya gambar yang pertama itu 1950 sampai 1960, era kedua 1960 sampai 70-an ya kan. Kemudian yang keempat, era keempat itu sekitar 1980-an sampai 2000-an. Nah, di sini untuk penjelasannya. Nah, di tahun-tahun pertama atau era pertama itu kan tadi ada batch orientation ya. Jadi suatu orientasi di mana proses dilakukan setelah data dikumpulkan dalam satuan waktu tertentu, atau proses dilakukan setelah data terkumpul. Lawan dari batch adalah online atau interaktif proses. Keuntungan dari interaktif adalah mendapatkan data yang selalu up to date. Jadi di tahun pertama itu aplikasi atau perangkat lunak yang dibuat itu dia belum online, jadi masih batch orientation
Ya, jadi artinya base orientation itu ya datanya itu dikumpulkan dalam periode tertentu, kemudian nanti diinputkan, nanti diproses, kemudian ada outputnya. Nah, itu masih di era pertama itu programnya masih seperti itu. Jadi artinya belum online atau up to date. Jadi kalau misalnya mau menghitung gaji, ya berarti dia prosesnya, dan misalnya contohnya nih, kalau gajinya itu gajiannya itu tanggal 25, nah maka dia perhitungannya adalah misalnya absensinya dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Nah, di 21 sampai 25 itu mulai mengerjakan penggajian. Jadi datanya itu dikumpulkan dulu dari tanggal 1 sampai tanggal 20, kemudian diinputkan ke programnya, diproses, nanti hanya ada informasi tentang penggajiannya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, di tahun pertama atau era pertama itu softwarenya atau perangkat lunaknya itu limited distribution. Jadi suatu penyebaran software yang terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi pas era pertama itu yang punya perangkat lunak ya atau software itu hanya atau baru perusahaan-perusahaan tertentu. Tidak semua perusahaan, baru perusahaan tertentu, mungkin perusahaan-perusahaan yang besar ya. Kemudian atau baru sedikit artinya. Jadi belum seperti sekarang. Nah, kemudian yang ketiga, custom software. Nah, di tahun pertama atau era pertama itu softwarenya yang dibuat atau dikembangkan tuh berdasarkan keinginan perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi membuat program itu atau membuat software atau membuat perangkat lunak itu ya sesuai permintaan perusahaan. Kalau tidak ada perusahaan yang minta untuk dibuatkan software, ya tidak bikin. Nah, itu. Terus kalau misalnya ada permintaan dari perusahaan untuk dibuatkan software atau perangkat lunak, ya dibuatkan kemudian sesuai dengan keinginan perusahaan tersebut ya. Kemudian di era kedua, nah di era kedua ini dia ada multi user, real time, database, produk software. Jadi di era kedua ini pembuatan perangkat lunak atau software itu mulai berkembang. Yang pertama itu multi user ya. Multi user itu berarti suatu sistem di mana satu komputer itu digunakan oleh beberapa user pada saat yang sama. Nah, jadi aplikasinya itu dibuat kemudian tidak hanya dipakai untuk satu orang, tapi bisa dipakai oleh beberapa orang user itu pemakai. Ya, itu mungkin contoh misalnya bikin aplikasi, kemudian manage bagian marketing, bagian purchasing, kemudian bagian produksi, kemudian gudang. Nah, jadi membuat programnya itu jadi bisa marketing, purchasing, produksi, gudang itu bisa memakai program yang sama dengan aksesnya yang pasti berbeda-beda ya. Kemudian yang kedua, real time. Real time itu suatu sistem dapat mengumpulkan, menganalisa, dan mentransformasikan data dari berbagai sumber, mengontrol proses, dan menghasilkan output dalam milisecond. Nah, jadi artinya sudah software atau perangkat lunak yang dibuat itu sudah real time. Real time itu artinya ya saat itu ada transaksi, nah saat itu juga diinputkan, kemudian nanti diproses, dan kemudian nanti dia akan menghasilkan informasi atau output seperti yang diinginkan. Kemudian database ya. Jadi di era kedua itu perangkat lunak atau softwarenya itu sudah memakai database atau sudah kenal dengan database. Nah, database itu perkembangannya itu karena di era kedua ini perkembangan untuk pembuatan software atau rekayasa perangkat lunak ini sudah pesat ya. Jadi perlu adanya untuk alat penyimpanan data atau untuk tempat menampung datanya, kan perlu itu data itu disimpan.
apalagi misalnya datanya itu bisa disimpan secara online. Nah, jadi makanya di generasi untuk di era kedua itu muncul untuk generasi pertama berkaitan dengan DBMS. DBMS itu apa? Database Management System. Jadi di era kedua ini semua aplikasinya atau perangkat lunaknya atau softwarenya itu sudah mulai menggunakan database, ya. Kemudian yang keempat adalah produk software. Produk software. Jadi di era kedua ini, ya, softwarenya yang dibikin itu, yang dibuat itu sudah mulai dikembangkan, kemudian dijual tuh tidak hanya di perusahaan tertentu, tapi kliennya itu bisa masyarakat luas, perorangan, ya, atau itu hanya satu departemen, atau itu mungkin perusahaan, ya. Jadi artinya produk softwarenya itu sudah menjadikan suatu produk, artinya dia sudah dibuat kemudian dipasarkan atau dijual atau ditawarkan ke klien-klien. Nah, klien-kliennya itu tidak hanya perusahaan, di masyarakat itu misalnya saya punya usaha tentang penjualan tiket. Nah, saya perlu aplikasi. Nah, itu berarti saya bisa dibuatkan software tentang penjualan tiket. Ya, jadi artinya software itu tidak hanya dikasih ke perusahaan, tapi ke perorangan yang memang membutuhkan, yang ya otomatis yang membutuhkan itu kan mungkin dia untuk membantu pekerjaannya atau untuk membantu jalan usahanya atau bisnisnya, ya. Nah, untuk era ketiga, di era ketiga ini software atau perangkat lunak yang ada itu seperti apa? Nah, yang pertama itu distributed system, ya. Jadi sistemnya itu tidak hanya dipusatkan pada komputer induk, ya. Daerah atau bidang lainnya juga memiliki komputer yang ukurannya lebih kecil dari komputer induk. Nah, jadi artinya komputer sistemnya itu tidak hanya satu pusat aja. Jadi dia di pusat, kemudian di daerah atau cabang-cabangnya itu bisa mengakses. Contohnya apa sih? Nah, kayak perbankan itu kan BNI punya kantor pusat. Nah, di mana misalnya di Jakarta. Nah, BNI itu punya di hampir setiap provinsi, bahkan tidak hanya provinsi, kabupaten itu dia ada. Nah, cabang-cabangnya itu kan banyak. Nah, cabang-cabang ini bisa mengakses sistem yang ada di komputer induk tersebut, dan semuanya tersentral di situ. Nah, yang kedua, embedded intelligent AI machine. Jadi di era ketiga ini software atau perangkat lunak yang dihasilkan itu dia sudah mulai disisipi dengan atau ditambahkan dengan intelijen. Intelijen itu artinya kecerdasan, ya, kecerdasan. Nah, dan biasanya ditambahkan yang berkaitan dengan sistem atau misalnya software atau perangkat lunak yang ada intelijennya itu biasanya dimasukkan dalam suatu mikroprosesor. Nah, jadi misalnya nanti mikroprosesor itu nanti dipasang di mana, misalnya di mobil. Jadi mobilnya nanti bisa misalnya auto mobil atau robot atau peralatan diagnosis serum darah, atau tidak itu sekarang kan mesin cuci juga sekarang pakainya AI, ya. Jadi yang otomatis itu kan pakai AI itu mesin cuci itu. Jadi di mesin cuci itu nanti dia ada programnya. Nah, programnya itu dimasukkan atau ditanam di komponen mikroprosesor. Nah, disitulah nanti dia itu yang mengontrol alat-alat atau komponen-komponen yang ada di mesin cuci. Jadi mesin cuci itu yang kita masukkan pakaiannya dalam bentuk kering, siapkan sabunnya atau rinsonya, ya. Kemudian ada pelembut juga. Nah, di situ nanti terus airnya itu sudah dimasukkan atau disalurkan. Nah, sudah tinggal di setting mau airnya seberapa,
terus kemudian kalau sesuaikan dengan cuciannya, kalau cuciannya banyak berarti airnya juga penuh. Nah sudah start mulai ya mesin itu jalankan, begitu start mulai airnya dibuka. Nah dia airnya itu nanti akan mengalir. Nah dia mengalirnya itu sesuai dengan yang tadi, seberapa banyaknya. 3/4 dari mesin cuci itu, maka dia akan ngalir terus sampai sesuai ukurannya itu. Nah itu kan ada deteksi. Kemudian untuk rinsonya atau untuk sabun untuk pencuci pakaiannya itu nanti akan dimasukkan. Nah setelah semua itu maka dia akan mutar. Nah diputarnya itu sudah disetting kira-kira berapa waktunya. Setelah diputar kemudian dibuang airnya. Nah setelah dibuang dibilas, makanya airnya ngalir lagi sesuai dengan ukurannya tadi. Kemudian muter lagi. Nah intelijennya di mana? Intelijennya itu dia berhenti. Jadi dia tidak muter bilas terus atau di situ disetting bilasannya tuh 3 kali, hanya 2 kali, enggak. Jadi di situ dia membilas baju atau pakaian itu tuh dengan melihat airnya berdasarkan gelembung busanya sama kekeruhan air. Jadi kalau airnya masih keruh, nah itu berarti nanti setelah diputar dibuang airnya, dibilas lagi. Nah di situ mutar, kalau di situ dia sudah airnya tidak keruh, kemudian gelembung busanya juga tidak banyak, maka setelah dibilas itu diputar itu air dibuang, maka pakaian itu dikeringkan. Nah jadi artinya intelijen itu seperti alatnya itu sudah tahu. Kok tahu ya dia mau bilasnya hanya 2 kali 3 kali. Nah itu. Terus yang ketiga adalah cost hardware. Cost hardware itu apa? Jadi di era ketiga itu software yang dihasilkan atau perangkat lunak yang dihasilkan itu harga hardware-nya semakin rendah. Nah ini mau memungkinkan kenapa? Karena hardware-nya itu semakin mulai familiar, kemudian munculnya personal komputer. Jadi mulai banyak tuh pemakaian software atau perangkat lunak karena PC. Nah PC itu sudah mulai orang tuh pada punya. Nah kalau sekarang sudah enggak PC lagi, laptop ya. Terus yang keempat adalah customer impact. Customer impact itu ada perkembangan komputer yang murah menyebabkan banyaknya software yang dikembangkan. Nah software ini memberi dampak yang besar terhadap masyarakat. Jadi customer impact itu dampaknya ke masyarakat. Itu tadi, karena komputer harganya murah, orang itu sudah bisa membeli komputer sehingga komputer itu menjadi familiar. Kemudian karena komputer itu sudah banyak dimiliki orang, jadi mereka atau orang-orang tersebut mulai belajar. Nah belajar untuk mempelajari tentang komputer yang awalnya hanya menggunakan aja, kemudian mulai belajar membuat program atau software atau perangkat lunak itu. Nah jadi artinya akhirnya apa? Ya akhirnya banyak yang bisa membuat software itu ya. Dan kemudian artinya banyak sudah yang software yang mulai ditawarkan ke masyarakat ya. Nah kemudian yang untuk di era keempat, ini software perangkat lunak nanti yang dia hasilkan atau yang dibuat itu sudah expert system. Jadi rata-rata itu perangkat lunaknya itu menerapkan AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi AI itu apa? Jadi kita nanti atau para programmer ini membuat program disesuaikan dengan pemikirannya manusia. Kan karena komputer ini kan selama ini kalau kamu mau membuat program itu kan kamu kasih input, kamu kasih instruksi atau perintah, kemudian dia menghasilkan output. Dia kan berjalannya berdasarkan apa yang kita perintahkan dan apa yang diinputkan. Nah,
Sekarang tidak seperti itu, jadi sudah dimodifikasi sehingga dia kayak seperti bisa berpikir. Jadi seperti bisa berpikir kayak seperti manusia, sehingga dia pintar. Softwarenya itu seperti kayak punya otak ya. Jadi sehingga dia itu kelihatan pintar. Nah, itu namanya AI, artificial intelligence. Nah, biasanya sebagian besar itu software atau perangkat lunak yang dia memakai AI itu banyak diterapkan di bidang-bidang seperti kedokteran, komunikasi atau lainnya. Kedokteran itu apa? Ya misalnya kayak mendeteksi penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, di situ nanti itu si pemakai user itu menginputkan apa gejala yang dia dirasakan, misalnya pusing, mual, kemudian demam tinggi. Nah, kemudian diproses oleh software atau perangkat lunak itu, kemudian dihasilkanlah di situ, tampilkan diagnosanya. Sakit misalnya sakit misalnya flu, atau sakit misalnya radang, atau misalnya sakit misalnya tipes. Nah, seperti itu ya. Jadi padahal kan dari mana dia tahu kalau ada gejala pusing, panas tinggi misalnya, pusing, panas tinggi, kemudian tenggorokannya sakit, ada batuk. Dari mana kalau dari diagnosa itu kok dia bisa mengatakan, oh sakit radang? Nah, kan dari mana itu? Nah, kan seperti kok dia kayak dokter ya. Nah, dari mana itu? Nah, itu adalah dari software atau perangkat lunak yang kalian buat tadi, yang dibuat tadi, yang diberikan AI. Nah, jadi sehingga softwarenya itu seperti pinter. Nah, seperti itu, kok bisa kayak dokter ya? Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, AI mesin. Jadi mesin yang dapat melakukan kerja seperti bisa berpikir atau bertindak seperti manusia yang mempunyai otak ya. Jadi sudah diterapkan tuh, tidak hanya hanya kita bikin software aja, apa perangkat lunak tadi mendeteksi penyakit yang disebabkan virus, tapi mulai di aplikasi tersebut atau software tersebut atau perangkat lunak itu mulai nanti dimasukkan ke alat-alat atau mesin. Nah, tadi contohnya mesin cuci. Kemudian sekarang apa? AC. Nah, AC itu kan sekarang, kalau dulu kan nyala terus ke 24, jadi selama nanti tambah dingin. Nah, sekarang enggak diberikan. Dan di situ ada sensor suhunya. Jadi kalau di situ misalnya masih di dalam ruangan itu kondisi hawanya atau suhunya itu masih panas, dia mengalirkan pendingin itu secara banyak atau keras. Nah, terus begitu itu, setelah itu kemudian begitu suhu di ruangan itu sudah tidak panas lagi, sudah dingin, maka dia AC-nya itu membatasi, artinya sudah tidak sebanyak yang tadi dikeluarkan pendinginnya, tapi mulai dikurangin. Nah, kemudian artinya setelah itu dingin itu nanti begitu lagi, kalau misalnya suhu ruangannya banyak lagi, nah dia mengalirkan lagi lebih besar lagi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian paralel arsitekturnya, jadi arsitektur komputernya nanti itu software atau aplikasi yang dibuat itu bisa diterapkan di komputer-komputer yang mempunyai arsitektur jaringan ya, misalnya jaringan paralel. Kemudian bisa juga secara internet misalnya gitu ya, berdasarkan proses kerja LAN paralel serta adanya proses yang berbeda dalam komputer. Jadi artinya software atau program itu bisa tidak hanya dipakai di satu komputer, tapi bisa dipakai oleh
beberapa komputer atau lebih dari satu. Nah, kemudian produk perangkat lunak ya. Produk perangkat lunak itu ya ada dua jenis, generik dan sama bespoke ya. Generik sama bespoke atau custom. Generik itu apa? Jadi produk software yang ditawarkan ke klien itu softwarenya itu ditawarkan hanya ke orang tertentu. Jadi mungkin perusahaan, instansi, kemudian atau beberapa orang. Nah, itu. Kemudian kalau bespoke atau custom, jadi softwarenya itu nanti dibuat secara spesifikasi sesuai keinginan permintaan klien. Nah, kalau yang generik itu biasanya umum. Contoh nih, kayak sistem informasi akademik. Nah, sistem informasi akademik atau SIAKAD rata-rata itu kampus atau perguruan tinggi yang tidak hanya yang kampus-kampus besar, mungkin kampus-kampus yang kecil, karena sekarang kan teknologinya sudah maju nih, yang pokoknya mahasiswanya banyak, itu sudah mulai menggunakan SIAKAD. Nah, artinya SIAKAD itu sudah umum, dan softwarenya SIAKAD itu mirip-mirip. Nah, mirip-mirip artinya sama, hampir sama itu loh. Nah, kalau bespoke atau custom itu membuatkan software atau perangkat lunak itu sesuai dengan permintaan kliennya. Jika tadi Bu Sri minta dibuatkan aplikasi atau software atau perangkat lunak, Bu Sri mintanya seperti ini, kemudian bisa ini ya, kemudian nanti bisa ngirim informasinya, laporannya bisa ditampilkan dalam bentuk format PDF, terus kalau bisa nanti langsung bisa dikirim melalui email. Nah, jadi itu ada spesifikasi permintaan ya dari klien, itu custom ya. Kemudian kategori aplikasi perangkat lunak ya, itu ada beberapa macam, ada sistem software, application software, engineering atau scientific software, embedded software, product line software, kemudian web application, kemudian AI software. Nah, di sini ini sudah Bu Sri jelaskan semuanya. Sistem software itu apa? Jenis software yang dirancang untuk berkomunikasi dengan hardware atau bahkan dengan aplikasi yang lainnya. Nah, contohnya itu kan misalnya software untuk ngatur printer, kemudian software untuk ngatur misalnya mikrofon ya. Jadi itu sistem software. Kemudian application software ya, itu jenis software yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik dalam operating system. Jadi misalnya ada software pengolah kata, Word, spreadsheet seperti Excel ya, database, kemudian untuk mengolah gambar. Nah, seperti itu. Kemudian ada engineering atau scientific software, embedded software. Embedded itu artinya softwarenya itu tertanam di dalam komputer. Nah, jadi sudah bawaan. Jadi kalau di dalam kamu beli komputer itu sudah ada software yang sudah ada di dalam komputer itu. Jadi sudah bisa untuk dijalankan, itu namanya embedded. Embedded itu artinya software yang dia sudah tertanam dalam alat atau mesin atau komputer tersebut. Kemudian ada product line software ya. Product line software ini jadi perangkat lunak ya. Jadi dia nanti yang biasanya untuk dibuat untuk misalnya manajemen kumpulan aset ya, atau yang lain, alat produksi ya. Kemudian web application ya, itu aplikasi web atau suatu aplikasi yang diakses menggunakan penjelajah web melalui suatu jaringan seperti internet atau intranet. Nah, kalau AI software tadi jelas ya,
AI software itu berarti nanti softwarenya itu menggunakan atau menerapkan AI ya, atau softwarenya itu atau aplikasinya itu nanti dibuat itu dia ada memakai metode kecerdasan buatan. Nah, kemudian ada juga kategori baru untuk perangkat lunak, yaitu ubiquitous computing ya, atau jaringan nirkabel. Contohnya apa sih? Kayak yang di ATM ya, software yang di ATM, smartphone, e-learning, augmented reality ya. Kemudian ada net sourcing, web sebagai mesin komputasi. Kemudian ada yang open source. Open source itu kode programnya itu dibuka gratis ya, untuk komunitas atau komputasi. Jadi kamu nanti programmu itu kamu buat, nah itu misalnya nanti dikembangkan oleh orang lain, bisa, boleh. Nah itu namanya open source ya. Kemudian kalau misalnya yang tidak open source juga yang mana, misal kayak Microsoft itu kan punyanya perusahaan tertentu, jadi tidak boleh tiap orang itu mengembangkan. Nah itu berarti bukan open source. Kemudian ada lagi kategori perangkat lunak itu seperti data mining, computing, cognitive machine, dan lain-lain ya. Kemudian ini ada jenis-jenis perangkat lunak. Jadi perangkat lunak sistem atau sistem software itu apa? Di situ ada sekumpulan program yang ditulis untuk kepentingan program lain. Contohnya aja editor, driver, atau lainnya. Kemudian ada perangkat lunak real time. Itu apa? Perangkat lunak yang berfungsi mengendalikan, memonitor, atau menganalisis kejadian yang terjadi pada keadaan nyata atau ketika atau pada saat ini juga ya, makanya real time, waktunya sama. Kalau sekarang ya sekarang ya itu. Kemudian perangkat lunak bisnis. Nah, perangkat lunak bisnis ini perangkat lunak yang memberikan fasilitas operasi bisnis atau fasilitas pengambilan keputusan manajemen. Misalnya sistem akuntansi, inventory, payroll itu penggajiannya. Jadi kemudian perangkat lunak rekayasa dan sains. Apa itu? Perangkat lunak digunakan di dalam bidang aplikasi teknik dan kerekayasaan. Di perangkat lunak jenis ini biasanya berhubungan dengan komputasi data numerik, komputasi aided simulasi sistem atau lainnya. Jadi contohnya apa? AutoCAD ya. Kemudian ada yang embedded. Nah, tadi embedded perangkat lunak itu yang ditanam pada suatu chip ya. Di perangkat lunak ini terintegrasi dengan perangkat keras dan berfungsi mengatur kinerja dari perangkat lunak keras tersebut. Nah, microwave, oven, telepon genggam, pengaturan avionik, pesawat udara, dan lain-lain. Nah, jadi semuanya itu diatur dengan suatu program ya, atau software aplikasi ya. Jadi makanya bisa canggih, berjalan seperti itu, banyak ditemukan alat-alat yang canggih, teknologi canggih ya, itu karena itu tadi, karena perangkat lunak atau software. Kemudian perangkat lunak komputer pribadi atau PC. Ini biasanya perangkat lunak yang memang ada di dalam komputer. Ada pengolah kata, Word, Excel, game, database, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, perangkat lunak intelijensi buatan atau artificial intelligence software. Nah, itu menggunakan metode AI. Apa sih metode AI itu? Algoritma numerik untuk memecahkan masalah yang kompleks digunakan dalam bidang aplikasi kecerdasan buatan. Nah, nanti kalian akan mempelajarinya. Makanya karena di sini banyak kok software-software yang bisa dibuat, makanya nanti kalian akan dibekali dalam pembuatan aplikasi bermacam-macam. Jadi misalnya yang bisnis kayak tadi, misalnya untuk membuat sistem informasi penggajian, sistem informasi perpustakaan, ya sistem informasi cuti, pengajuan cuti, dan lainnya. Kemudian
yang tadi di embedded di perangkat lunak atau ditanamkan di alat-alat atau perangkat keras yang lainnya. Nah, nanti kalian akan diajari ada pemrograman mobile ya. Jadi buat program yang nanti bisa diterapkan atau dipakai di mobile atau smartphone atau telepon genggam. Nah, kemudian bikin perangkat lunak atau software atau aplikasi atau program yang memakai AI. Nah, itu juga nanti ada kalian dibekali dengan ilmu mata kuliahnya, ada artificial intelligence, ada data mining juga ada. Terus tadi yang berkaitan dengan pembuatan keputusan nanti kalian diajari dengan SPK. Terus berkaitan dengan database kalian nanti ketemu dengan mata kuliah database juga. Jadi artinya semakin nanti kalian semesternya semakin tinggi itu tuntutannya adalah kalian tidak hanya membuat program-program sederhana, tapi program-program yang atau software-software atau perangkat-perangkat lunak yang lebih kompleks lagi. Nah, makanya kemarin aja di algoritma pemrograman 1 dan 2 baru membuat program sederhana itu aja lumayan ya. Misalnya kalau menghadapi error, cari errornya di mana, apa yang salah. Nah, itu apalagi ini programnya itu kompleks. Nah, makanya harus dirancang secara detail, harus diperhatikan sebelum membuat itu. Kita harus memperhatikan apa aja nih yang harus kita persiapkan sebelum membuat software tersebut. Kemarin aja kalau masih algoritma pemrograman 1 atau algoritma pemrograman 2, kalian menerapkannya apa? Algoritmanya untuk membuat program. Itu untuk program sederhana. Kalau untuk program yang kompleks ya tidak hanya algoritma aja, tapi ada hal-hal lainnya. Karena apa? Program yang kompleks itu nanti programnya yang kalian bikin itu nanti tidak hanya dipakai oleh satu orang, bisa dipakai lebih dari satu orang. Kemudian programnya itu nanti tidak hanya diakses di satu komputer, tapi bisa diakses di lebih dari satu komputer atau banyak komputer. Kemudian programnya juga tidak hanya perhitungan aja, tapi nanti dia juga bisa bertindak menggunakan AI. Nah, jadi itu untuk perangkat-perangkat lunak yang harus kalian kalian buat. Nah, makanya kenapa ada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di sini nanti pembahasannya hanya berkaitan ya teori seperti ini ya. Ini baru awal, misalnya berkaitan perangkat lunak itu apa, nanti setelah itu konsepnya seperti apa. Kemudian setelah itu kita mempelajari perangkat lunak itu dia ternyata punya umur, punya siklus. Jadi kita nanti kalau membuat itu perangkat lunak itu jangan asal-asal, ada semuanya. Nah, semuanya itu nanti kita ketahui, dapat kalian ketahui di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, oke. Itu yang bisa Bu Sri jelaskan dan Bu Sri sampaikan untuk pertemuan ini. Nah, nanti akan ada lagi untuk subbab yang selanjutnya ya. Maka sama akan tetap saya share video pembelajarannya, kemudian saya share juga materi teorinya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan kemudian memperhatikan video pembelajaran ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Kemudian jika ada pertanyaan, jangan lupa bisa disampaikan melalui grup WA yang sudah ada. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.